Dan malaikat Jibril pun membawa mereka ke suatu tempat yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka terus disiksa hingga saat ini. Dan siksaan itu tak akan berhenti hingga kiamat tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah, di postingan kali ini saya ingin coba membagikan satu kisah yang sangat menarik dan bisa menjadi ibroh dan iktibar bagi kita. Kisah malaikat yang pernah disiksa oleh Allah. Malaikat di alam zagat raya ini berpuluh-puluh ribu banyaknya. Namun pada umumnya yang wajib kita ketahui hanya ada 10 malaikat. Dan di antara berpuluh-puluh ribu malaikat itu ada 2 malaikat yang bernama Harut dan Ma'rut. 2 malaikat ini konon selalu memantau para manusia yang ada di bumi. Sementara di bumi saat itu, pada masa kerajaan Babilonia kuno, bertebaran banyak ilmu-ilmu sihir yang merajalela. Praktek-praktek perdukunan seperti santet, tenung, ilmu pelet, dan juga yang sejenisnya yang kelasnya mungkin saat itu jauh lebih sakti dari zaman saat ini, kerap muncul di masa itu dan berada di mana-mana. Orang-orang beriman yang bertakwa pada waktu itu mulai sangat terdesak oleh para penganut ajaran-ajaran setan ini. Dan situasi kerajaan Babilonia pun menjadi sangat resah. Karenanya para ahli sihir setan ini mulai melebarkan pengaruhnya ke istana. Sementara itu di langit di waktu yang sama telah terjadi satu insiden, yaitu beberapa malaikat yang sedang membicarakan mengenai kejahatan dan kerusakan yang diperbuat oleh manusia di zaman itu. Para malaikat pun berkata, "Anak-anak Adam itu, engkau jadikan mereka makhluk pilihanmu di bumi, tapi mereka mendurhakaimu." Lalu Allah Azza wa Jalla pun berfirman, "Sungguh, jika aku turunkan kamu ke sana dan aku bentuk kamu seperti hanya sifat mereka, niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga saat ini." Lalu para malaikat pun menjawab, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan, takkan mungkin kami mendurhakaimu." Dan Allah Azza wa Jalla pun kembali berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Lalu para malaikat pun berkata, "Kami lebih patuh kepada engkau dibanding anak keturunan Adam." Kepada malaikat lalu Allah juga berfirman, "Sekarang panggillah kemari 2 malaikat. Aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua malaikat tersebut nanti." Allah berfirman juga kepada para malaikat, "Pilihlah silahkan 2 yang termulia antara kalian." Lalu malaikat pun menjawab, "Tuanku, biarlah Harut dan Ma'rut yang melakukannya." Maka saat itu dipanggilnya kedua malaikat tersebut dan mereka menghadap Allah Azza wa Jalla. Setelah itu mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang manusia. "Ya Allah, ya Rabb, mengapa manusia ini selalu mengabaikan perintahmu? Mereka selalu berbuat dosa, padahal sudah engkau ciptakan neraka yang mana apinya beratus-ratus ribu lipat dari api di jagat raya ini untuk mereka yang selalu berbuat dosa, dan kenapa mereka tidak taat kepada engkau ya Rabb? Padahal sudah engkau ciptakan surga yang nikmatnya tiada tara di jagat raya ini. Mengapa mereka, para manusia tersebut, berlaku sangat bodoh?" Kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab pertanyaan mereka. "Wahai kalian berdua, perlu kalian ketahui bahwa dalam diri manusia itu ada akal, ada pikiran, emosi, dan nafsu. Tidak semudah yang kalian pikirkan. Maka dari itu aku angkat manusia derajatnya paling tinggi di antara para malaikatku, setan, dan jin. Namun mereka akan jadi rendah ada kalanya saat mereka bertabiat lebih rendah dari hewan." Kemudian mereka membalas jawaban Allah saat itu.
Namun mengapa mereka tidak mau dengan kenikmatan surga yang telah Engkau janjikan dan Engkau ciptakan, ya Rob? Kemudian Allah menjawab lagi, ya, karena mereka memiliki sifat-sifat yang kusebutkan tadi. Kemudian mereka berkata lagi, seandainya kami dijadikan sebagai manusia, maka kami tidak akan menyia-nyiakan surga yang telah Engkau janjikan dan ciptakan. Dan Allah pun menjawab, janganlah kalian ingat surga. Ingatlah bahwasannya jika kalian gagal pun seperti manusia-manusia durhaka tersebut di dunia, niscaya akan menjadikan kalian masuk ke dalam api neraka. Dan kalian tahu bagaimana panasnya api neraka tersebut. Lalu mereka pun membalas, tapi kami ingin berada di surgamu, ya Rob. Lalu Allah bertanya pada dua malaikat tadi, apa keputusan kalian sudah bulat untuk mencobanya? Lalu mereka menjawab dengan gembira, keputusan kami sudah bulat, ya Allah. Dan dengan kuasaan Allah Azza wa Jalla pada saat itu, maka mereka berdua pun diturunkan ke bumi untuk menjadi manusia biasa seperti kita. Harut dan Marut pun diturunkan ke bumi, dan dengan diberinya sifat-sifat yang sama persis seperti yang melekat pada makhluk manusia. Mereka ditempeli Allah dengan sifat nafsu syahwat, akal, dan lain-lainnya. Diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah Allah menunjukkan kebijaksanaannya saat itu. Allah mengutus dua dari para malaikat yang sedang berdiskusi tadi turun ke bumi dengan dibekali hawa nafsu layaknya manusia. Mereka turun ke bumi dengan membawa tugas, yaitu mengajarkan para manusia pengetahuan ilmu sihir yang tujuannya adalah untuk melawan ilmu-ilmu sihir setan yang saat itu sedang bertebaran di muka bumi, sekaligus mengajarkan manusia tentang ilmu-ilmu kebaikan. Mereka, para setan, mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia itu, yaitu malaikat Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu yang diturunkan ke bumi, apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan saat itu dimulailah misi mereka mengajarkan orang-orang di kerajaan Babylon beberapa pengetahuan ilmu sihir dan cara melawan ilmu sihir yang diturunkan oleh para setan. Di awal tahun, kedua malaikat ini sangat taat beribadah kepada Allah. Mereka sangat bersemangat dalam ibadahnya. Dalam tahun selanjutnya, Allah Azza wa Jalla pun menurunkan kepada mereka berbagai sifat-sifat manusia seperti amarah, emosi, nafsu, akal, dan pikiran layaknya makhluk seperti manusia. Kemudian Allah menguji ketaatan mereka saat itu. Allah memberikan ujian dengan kilauan harta. Apa mereka masih taat jika dikasih harta yang berlimpah? Ternyata saat itu mereka terbukti masih taat. Singkat cerita, setelah kedatangan Harut dan Marut, maka terjadilah gerakan perlawanan rakyat terhadap para ahli nujum atau ahli sihir yang berbekal dengan ilmu sihir ilmu hitam yang diturunkan oleh para setan. Akhirnya para ahli sihir setan pun berhasil dikalahkan dengan mudah dan tersingkir dari negeri Babilonia. Penguasa kerajaan Babylon kemudian mengumumkan larangan keras bagi warganya untuk mempelajari ilmu-ilmu sihir setan lagi. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kedua malaikat ini mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajar mereka melakukan ilmu sihir. Akhirnya, sebagai penghargaan terhadap Harut dan Marut yang telah dianggap oleh rakyat sebagai guru besar mereka, penguasa kerajaan Babylon pun akhirnya memberikan mereka kedudukan yang tinggi saat itu sebagai penasihat kerajaan dan tentunya kemewahan serta harta yang berlimpah. Namun ternyata lama-kelamaan kedudukan tinggi yang mereka dapat dan juga harta itu
perlahan-lahan mulai membuat hawa nafsu Harut dan Marut konon menjadi tak terkendali. Mereka akhirnya mabuk dalam kenikmatan duniawi layaknya manusia dan melupakan tugas-tugas mereka sebagai malaikat yang dibentuk sebagai manusia saat itu. Dan akhirnya terjadilah sebuah skandal hebat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan kehendak Allah azza wa jalla, lalu datanglah seorang wanita yang sangat cantik jelita bagaikan bunga yang saat itu bernama Zahra, seorang putri raja keturunan bangsawan. Zahra pun akhirnya mendatangi kedua malaikat itu untuk mengujinya. Karena bisikan dari setan, kedua malaikat itu tertarik dengan kecantikan Zahra hingga timbullah keinginan nafsu syahwat terhadapnya. Zahra saat itu berkata, "Maukah kamu mengucapkan kalimat mantra musyrik?" Dengan cepat kedua malaikat itu menjawab, "Tidak, demi Allah, sedikit pun kami tidak mau mempersekutukan Allah untuk selama-lamanya." Lalu Zahra pun meninggalkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Zahra pun kembali lagi membawa seorang anak kecil. Sambil mendekati kedua malaikat itu, Zahra pun berkata, "Bersediakah kamu membunuh anak kecil ini?" Kedua malaikat itu pun menjawab cepat, "Tentu saja tidak. Demi Allah, selamanya aku tidak akan membunuhnya." Zahra pun akhirnya meninggalkan mereka untuk yang kedua kali dan datang kembali sambil membawa segelas arak dan tetap merayu mereka. Akhirnya konon Zahra pun berkata, "Aku tidak ingin mengenal kalian lagi sebelum kalian berdua minum arak ini." Akhirnya kedua malaikat itu pun terbujuk rayu dan meminumnya hingga mabuk, dan tak disangka kemudian mereka akhirnya melakukan perzinahan dengan Zahra sebelum akhirnya membunuh sang anak kecil yang dibawanya tersebut. Dan juga mereka mengucapkan kalimat musyrik yang pernah diminta Zahra, dan akhirnya dari situ Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa mereka kembali ke langit. Dengan sekejap dan satu kali kepakan sayap, konon malaikat Jibril sampailah ke istana mereka, dan istana mereka hancur lebur terkena kepakan sayap malaikat Jibril saat itu. Konon saat Jibril datang, mereka sangat kaget setengah mati melihat malaikat Jibril sudah ada di dekat mereka dan memberitahu Harut dan Marut untuk menyelesaikan masa tugas mereka yang saat itu telah berakhir, dan mereka dipanggil kembali ke langit untuk melaporkan tugas-tugasnya kepada Allah azza wa jalla. Betapa kagetnya lah Harut dan Marut, karena saat itu juga dalam sekejap ingatan dan jiwa mereka sebagai malaikat telah pulih kembali dalam tubuh mereka. Diriwayatkan oleh Makhul dari Mu'adz, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis sejadi-jadinya, dan konon saat itu malaikat Jibril pun ikut-ikutan menangis sambil berkata lirih, "Sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut sejauh ini?" Dengan ketakutan yang amat dahsyat, Harut dan Marut kembali ke langit dibawa oleh Jibril untuk menghadap Allah azza wa jalla. Maka dengan disaksikan oleh para malaikat Allah yang lain, Harut dan Marut melaporkan tugas-tugasnya sebagai manusia, yang berakhir dengan skandal hebat berbentuk dosa mereka saat itu. Dan saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah azza wa jalla, karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi makhluk yang bernama manusia. Dan saat itu juga mereka tersadar betapa masih ada manusia-manusia baik yang tak layak diazab. Di hadapan Allah azza wa jalla, Harut dan Marut bersujud memohon ampun dari Allah, dan Allah pun berkata, "Wahai para malaikatku, lihatlah kalian sudah tahu betapa tidak mudahnya bukan menjadi manusia, dan kalian pun telah tahu komitmennya. Jika kalian berbuat dosa, maka imbalan yang akan kalian terima yaitu azabku di api neraka. Namun karena kalian dulu pernah kutugaskan menjadi malaikat-malaikatku, maka akan kuberi kalian dua pilihan.
Pilihan yang pertama, kalian akan kusiksa sekarang hingga hari kiamat di suatu tempat, dan pada hari kiamat tiba kelak, aku akan angkat kalian kembali menjadi malaikatku lagi. Atau pilihan yang kedua, kalian akan aku kembalikan ke dunia lagi saat ini, dan kuberikan semua kemewahan dunia, kemegahan, dan juga kenikmatan di dunia yang layaknya didapatkan oleh para manusia hingga hari kiamat. Namun nanti kalian akan kusiksa di neraka dan tak akan pernah keluar dari neraka jahanam selama-lamanya. Dikarenakan mereka sudah tahu betapa pedih dan panasnya serta hebatnya siksaan api neraka dan juga kondisinya seperti apa, maka mereka memilih pilihan yang pertama tadi. Mereka berkata, kami pilih pilihan yang pertama ya Rabb, karena kami tahu persis seperti apa kondisi api neraka. Namun izinkan juga kami sebelum engkau siksa kami akan turunkan berbagai ilmu hitam untuk para manusia. Dan konon saat itu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Maka mereka menurunkan berbagai ilmu yang sekarang ini kita kenal dengan berbagai macam ilmu hitam seperti santet, tenun, pelet, pesugihan, dan lain-lain. Permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla saat itu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril membawa mereka untuk disiksa di suatu tempat di bumi. Dan malaikat Jibril pun membawa mereka ke suatu tempat yang diperintahkan oleh Allah. Dan mereka terus disiksa hingga saat ini. Dan siksaan itu tak akan berhenti hingga kiamat tiba. Menurut berbagai kisah, Harut dan Marut hingga kini masih tergantung dengan keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Pernah ada riwayat seorang wanita tua dari wilayah sekitar Babilonia yang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah melihat dua orang malaikat ini di sebuah sumur tua di gurun wilayah Babilonia. Dan mereka itu adalah para ahli sihir dan tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat kelak. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan ilmu sihir jika mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Riwayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh berbagai hikayat dan tentunya Allah tujukan dan maksudkan untuk menjadi pembelajaran bagi para makhluk-makhluknya termasuk malaikat. Dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Demikianlah sobat beriman, sepenggal kisah yang pernah terjadi dan menimpa malaikatnya Allah. Dan kisah ini pernah diriwayatkan oleh para sahabat dan tertuang dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga hal ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran serta membuat iman dan takwa kita semakin meningkat kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih mau menonton dan silakan like postingan ini jika memang bermanfaat dan boleh dibagikan secara gratis. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di postingan berikutnya, insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.